Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fahri Ramadan dari kelompok 4. Saat ini bertugas sebagai moderator untuk kelompok 2. Mungkin langsung saja, tanpa membuang banyak waktu, kita berikan waktu untuk kelompok 2 untuk memaparkan materinya. Kepada kelompok 2, dipersilahkan. Baik, sepertinya kita mengikuti minggu kemarin yang tidak ada pemaparan materinya. Langsung saja saya buka sesi tanya jawab untuk satu kelompok per satu orang perwakilan. Untuk para penanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Cahyo, yang mana pertanyaannya, menurut pendapat kalian, etika bisnis Islam ini apakah sudah dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan bisnis di Indonesia? Dan jika belum dijalankan, apa yang harus dilakukan agar etika bisnis Islam ini berjalan di Indonesia? Yang pertama-tama, menurut saya, etika bisnis Islam belum diterapkan sepenuhnya oleh setiap pelaku usaha atau bisnis orang yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahkan di lingkungan kita sendiri banyak pelaku usaha yang masih melakukan kecurangan. Sedangkan salah satu etika bisnis dalam Islam adalah kejujuran. Bisa kita lihat lagi saat kita masih awal-awal ada COVID, kan pelaku usaha atau bisnis banyak melakukan penimbunan masker dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Artinya, di Indonesia masih banyak pelaku usaha atau bisnis yang tidak menerapkan etika bisnis sesuai dengan syariat Islam. Lalu, jika belum dijalankan, apa yang harus dilakukan agar etika bisnis Islam ini berjalan di Indonesia? Yang pertama, kita bisa memberikan pemahaman apabila kita menemui pelaku bisnis yang curang. Yang kedua, berikan teguran agar adanya kesadaran diri padanya. Yang ketiga, berikan sanksi apabila itu perlu dan apabila yang dilakukannya termasuk hal yang sangat merugikan. Itu saja kiranya yang dapat saya jawab. Apabila belum jelas, bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rian Nurpanto yang bertanya tentang apa tujuan utama etika bisnis Islam. Yaitu yang pertama, yang paling mendasar adalah mencari keberkahan dan manfaat bagi orang lain dalam suatu aktivitas tersebut. Kemudian dalam bisnis Islam, etika bisnis Islam yaitu kita menjaga atau menaati batasan-batasan dalam berbisnis untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan dan yang merugikan bisnis tersebut, yaitu misalnya ada beberapa kasus-kasus contohnya yang riba dan lain-lain. Itu dalam etika berbisnis dalam perspektif Islam itu ada batasan-batasan dan ada suatu usaha yang atau solusi yang dilakukannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Pinda Wahyunita, yang mana pertanyaannya, apa yang menjadi dasar transaksi bisnis Islam yang berdasarkan syariat Islam? Dasar transaksi bisnis Islam berdasarkan syariat Islam, yang pertama ada etika. Etika adalah norma manusia harus berjalan bersikap sesuai nilai atau norma yang ada. Yang kedua, moral. Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan seperti sikap, perilaku, dan nilai. Yang ketiga, ada nilai. Nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu mempunyai nilai yang terukur. Yang keempat, moralitas. Moralitas adalah aturan yang berhubungan dengan apakah sumber hukum selalu sesuai dengan moral. Yang kelima, hukum. Hukum adalah ketentuan tentang apakah kegiatan yang tidak dilarang oleh hukum selalu sesuai dengan moral.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Delia Amandasa Septianingrum yang bertanya, bagaimana contoh dari menentukan baik buruknya manusia dengan tolak ukur secara akal pikiran. Dari akal pikiran itu merupakan yang logis atau yang dapat masuk akal. Nah, di sini dalam beretika bisnis dan dalam perspektif Islam, secara logis kita dalam bertransaksi harus saling menyelaraskan atau menyelesaikan atau saling ikhlas dalam suatu transaksi. Misalnya pihak A dengan pihak B sama-sama mengikhlaskan atau sama-sama ada rasa ikhlas untuk memilih atau menyerah, yang si pembeli menyerahkan barang dengan ikhlas dan penjual menerima dengan ikhlas. Nah, kemudian untuk transaksi seperti ini biasanya dalam etika berbisnis sama-sama menyelaraskan atau menyerasikan, yaitu termaktub dalam fungsi etika bisnis Islam. Jadi silakan dipahami dengan etika fungsinya. Dari situlah kita dapat mengerti bagaimana tolak ukurnya secara logis. Seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratamaji dari kelompok 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lydia Martiana. Nah, kalau menurut saya pasti ada dampak negatifnya jika etika bisnis tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis. Nah, salah satunya adalah secara eksternal akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan atau suatu bisnis yang berakibat lanjut pada kekhawatiran rekanan bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi. Nah, secara internalnya akan terjadi hilangnya rasa hormat atau respect dari karyawan terhadap atasan atau eksekutif dan berakibat lanjut pada turunnya etos kerja karyawan karena ketidakhadiran panutan beretika dari pimpinannya. Nah, itu salah satu contoh jikalau pemimpin dari suatu perusahaan tidak menerapkan etika bisnis, jadi bisa merugikan gitu loh. Bisa merugikan dari dirinya dan juga untuk perusahaannya nanti. Mungkin jawaban saya segitu aja. Mungkin pemateri bisa menambahkan. Saya di sini cuma ingin membantu menjawab yang saya tahu. Nah, sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia Martiana, yang mana pertanyaannya, apa dampak negatif jika etika tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan berbisnis? Praktek bisnis yang tidak mengikuti aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi ketentuan hukum positif pemerintah atau kelaziman bisnis yang beretika bisa berakibatkan tidak langgengnya bisnis itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh selain pelanggaran etika akan berhadapan dengan sanksi formal, di dalam bisnis juga akan berakibat pada runtuhnya reputasi atau trust, baik secara eksternal maupun internal perusahaan. Perilaku bisnis yang tidak beretika secara eksternal akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan, yang berakibat lanjut pada kekhawatiran rekanan bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi. Dan secara internal akan terjadi hilangnya rasa hormat atau respek dari karyawan terhadap atasan, dan berakibat lanjut pada turunnya etos kerja karyawan karena ketidakhadiran panutan beretika dari pimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjawab pertanyaan dari Pipit Sapitri yang bertanya tentang bagaimana peranan etika bisnis Islam dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern. Tolong jelaskan contohnya. Di sini akan saya menjawab pertanyaannya, yaitu pertama, kita lihat dari sisi fungsi etika bisnis Islam tersebut. Kemudian kan itu ada nih namanya solusi, yaitu dengan ada batasan-batasan berbisnis dalam Islam. Nah, disinilah
disinilah tugasnya implementasikan atau penerapannya etika dalam bisnis Islam. Seperti contohnya ada riba. Di dalam etika berbisnis Islam tidak ada yang namanya riba. Nah, kemudian itu ada batasan-batasannya. Dari situlah kita melihat batasan-batasannya. Sekian dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konsep ayat tersebut, di situ kan menjelaskan bagaimana seseorang atau seorang muslim menjalankan atau dengan usahanya. Di situ tidak boleh dalam hukumnya di situ mencatup atau memaktub hukum riba. Nah, di situ tidak boleh yang namanya memakan harta sesamanya. Kita paham apa arti dari riba tersebut. Maka dari itu dalam ayat tersebut memaktub tentang riba. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan dari bawah ayat tentang etika bisnis dalam Islam pada surah An-Nisa ayat 29. Kemudian di sini saya menambahkan dari hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fakir atau jahat kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Dijelaskan konsep etika bisnis yang dimuat dalam hadis tersebut. Etika atau konsep yang dimuat dalam hadis tersebut yaitu kejujuran atau berlaku jujur, yang mana salah satu etika berbisnis dalam Islam adalah kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma. Itu kan sudah dijelaskan atau sudah ada pandangan atau sudah ada pendapat atau sudah ada sekilas dari etika bisnis Islam itu. Nah, di sini ada permasalahannya lagi. Dampaknya seperti apa yang ditanyakan kan? Dampaknya seperti apa dan bagaimana cara penerapannya? Itu balik kepada diri kita sendiri. Bagaimana? Maksudnya dibalik diri kita sendiri, yaitu yang pertama, kita harus memiliki kesadaran, yaitu jujur, aman, dan toleransi dalam diri kita sendiri. Tidak usah dengan orang lain. Jika kita dengan orang lain, mungkin sangatlah susah. Namun, kalau jika diri sendiri yang kita bentengin seperti itu, insya Allah bisa. Kemudian, bagaimana sih dampaknya? Dampak negatif apabila etika itu tidak diterapkan secara maksimal. Dampaknya berulang kali pasti terjadinya adanya kerugian dari konsumen atau kerugian dari pihak keduanya. Nah, di sini biasanya misalnya ada yang kasus dibohongi dengan transaksinya. Kemudian ada yang dirugikan dalam pihaknya, misalnya yang satunya dapat keuntungan lebih banyak dan yang satunya tidak, malahnya mendapatkan kerugian. Nah, dari situlah kita harus membentengi diri kita dengan cara seperti yang termaktub tadi, yaitu jujur, aman, dan toleransi. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratna Filani yang bertanya tentang mengenai konsep etika bisnis dalam Islam menurut kalian. Menurut saya sendiri khususnya, sangat pentingkah? Sangat penting menurut saya. Kemudian, bagaimana sih tanggapannya untuk orang-orang yang sering menyepelekan dan menganggap remeh seperti penipuan, manipulasi, dan memakan dana atau korupsi. Nah, di sini ada dampak-dampak negatif atau dampak-dampak positifnya. Kalau dalam segi seperti ini, yaitu kebanyakan dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama, kasus seperti ini banyak merugikan orang lain yang pertama. Kemudian, di lain waktu mungkin saja yang menipu, bahkan yang memanipulasi dan memakan dana dan korupsi ini melakukan hal yang sama, dilakukan oleh orang yang sama. Misalnya si A korupsi dengan si B, kemudian karena si A ini sudah beruntung benar mendapatkan uang dari korupsi tadi, mungkin saja B bisa korupsi
duit atau uang dari si A. Maka dari itu, apa yang kita tuai dalam kehidupan sehari-hari akan kita ambil atau kita panen buat diri kita sendiri. Jadinya dalam ini kita ambil angkat lagi, yaitu tadi kata-kata mencakup jujur, amanah, dan toleransi. Disitulah kunci utama pembisnis yang syariah yang menurut agama Islam, yaitu dengan berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Bagaimana solusinya? Solusinya itu gampang sekali, yaitu dengan kesadaran diri sendiri. Karena untuk menyadarkan orang lain itu lebih sulit daripada menyadarkan diri sendiri, seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudara Bowo, jawabannya sudah sangat bagus sekali. Tapi saya ingin bertanya kembali mengenai hal tersebut. Nah, kan terkadang ada orang-orang yang harus disadarkan terlebih dahulu, harus dijelaskan secara detail terlebih dahulu, baru dia akan mengerti, baru dia akan menerapkan dan melakukannya. Nah, misalkan Anda sekalian berada di posisi tersebut, Anda ada di sekeliling orang yang harus disadarkan terlebih dulu, bagaimana cara Anda untuk menyadarkan dia? Apakah Anda harus menjelaskan atau bagaimana? Atau Anda harus melakukan tindakan terlebih dahulu gitu? Dapat dipahami? Baik, di sini saya akan menjawab tanggapannya. Baik, cukup bagus tanggapannya. Bagaimana sih kalau misalnya ada di lingkungan kita yang orangnya nggak mau dengar, harus didetailkan. Nah, di sini kita harus menerapkan yaitu pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan bagaimana cara memahami masyarakat dan harus ada dalam masyarakat tersebut. Jadi kita harus bisa memahami masyarakat itu tersebut, baru kita masukkan apa yang kita mau tujukan atau tujuan kita untuk apa sih, untuk mencari hati masyarakat seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memiliki pendekatan-pendekatannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Isnawati, yang mana pertanyaannya, jelaskan pendapat Anda tentang peran agama sebagai etika ekonomi Islam dalam membangun kehidupan dengan ekonomi Islam yang lebih adil, dan bagaimana cara yang efektif agar tercipta etika bisnis yang ideal. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Konsep ekonomi Islam mampu mengentas kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kesernaan akibat kerakusan, dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan, serta ketentraman hidup manusia kepada kehidupan yang damai dan sejahtera. Peran agama dalam etika bisnis Islam adalah sebagai landasan untuk melakukan ekonomi yang lebih baik. Agama dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan di dalam ekonomi yang sangat banyak sekali terjadi di dunia nyata, dan agama juga harus menjadi landasan yang kuat bagi ekonomi. Baik, tersisa satu pertanyaan dari penanggap utama, yaitu Desi Herina, dan dari dua pertanyaan dari penanggap umum, yaitu dari Yusuf Kurniawan dari kelompok 8 dan Stasya kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan secara singkat apa yang dimaksud dengan pertanyaan dari saudara Ratna Filani tadi. Baik, di sini pertama, benar kata Anda tadi, berarti mereka jarang menerapkannya. Ya, benar berarti. Kemudian sangat penting karena dalam etika berbisnis dalam Islam itu sangat penting atau sangat berpegang teguh dalam pedomannya, yaitu ajaran-ajaran Islam yang rujukan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, disitulah makna atau istilah dari etika bisnis tersebut. Jadi, jikalau ada yang seperti itu, berarti mereka melanggar atau meremehkan, benar kata Anda, meremehkan
etika bisnis dalam Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas jawaban dan pertanyaan semua. Terima kasih atas keaktifannya, dan kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Dan sedikit Bapak ada tertarik menanggapi pertanyaan dari siapa tadi mengenai kebanyakan orang yang meremehkan tentang etika bisnis Islam. Situ kita ketahui bahwa aktivitas bisnis tidak hanya dikenal dalam kalangan individu, tapi contohnya saja dalam kelasan negara seperti para pemerintah. Di situ dia dituntut juga dalam berbisnis, yang dimana ruang lingkup bisnisnya itu untuk kedaulatan rakyat. Contohnya saja dalam penanganan pajak, dalam penanganan seperti surat berharga, contohnya saja pelaksanaan infrastruktur. Nah, di situ di mana negara mendapatkan income, yang dimana income itu diolah kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya saja kan dahulu terjadi kasus Baik, kiranya pertanyaan sudah dijawab semua oleh para pemateri, kawan-kawan, dan juga oleh Bapak. Selanjutnya mungkin sampai di sini saja diskusi kita pada hari ini. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.